Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Wan, Teteh, kami dari Simpang 16 ingin mewawancarai Teteh sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari Simpang 16, saya, dari saya Adina Setia dengan NIM 2401 dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Setia Mesir dengan NIM 240061 dari kelas 1B. Kalau aku saya hubungan dengan 2498 dari kelas 1C. Aku Aulia Syamsifadli dari dengan NIM 240039 dari kelas 1. Nama aku Alicia dengan NIM 2460 dari kelas 1. Nama aku Zahra dengan NIM 243367 dari kelas 1A. Aku Tasya dengan NIM 240213 dari kelas 1B. Nama aku Nabila Nakuti dengan 240237 dari kelas 1C. Nama saya Muhammad Hafiz Zikri Al-Asid dari kelas 1D dengan NIM 245555. Perkenalkan, nama saya Adi Sutifi dengan NIM 240260 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Kalisa Sudianto dengan NIM 24kali966 dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Nayla Yenda dengan NIM 240383 dari kelas 1B. Nah, jadi kan kita udah kenalan jadi Teh. Jadi kita di sini sebelum lanjut ke pertanyaan yang lainnya, kita mau perkenalan dulu deh dengan Teteh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Erdina, aku biasa dipanggil Elin. Aku dari PGSD semester 4 kelas A. Nah, biar Teteh asal dari mana? Aku kalau asal rumah itu dari Sumedang, cuman kalau kedua orang tua itu berasal dari Cirebon. Jadi misalnya kalau pulang kampung ke Sumedang gitu. Ada maksudnya? Aku di Mawar 2. Sama doang. Siapa emang di Mawar 2 siapa? Nah, kamu sekolah sama aku. Oke, langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Sebelumnya apa saja sih organisasi itu yang pernah kita ikutin gitu? Organisasi yang sekarang aku ikutin atau yang pernah aku ikutin? Yang pernah ikutin? Yang pernah sampai sekarang. Iya. Kalau pernah sih waktu SMA yang mungkin seperti pramuka, OSIS. Terus kalau untuk perkuliahan sekarang, untuk di internnya, aku join himpunan mahasiswa PGSD sama UKM, KSN. Nah, mungkin untuk organisasi eksternalnya, aku itu ikut paguyuban anak UPI Orang Sumedang. Itu tuh namanya PMIMS Sumedang. Kita aku lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Apa jabatan Teteh di organisasi? Di Hima dulu. Oke. Untuk di Hima, untuk periode sekarang itu aku didapati sebagai ketua departemen eksternal. Nah mungkin untuk di KSN sekarang itu aku didapati sebagai pengurus periode 2024. Nah kalau untuk di PMIMS sendiri itu aku sebagai koordinator anak-anak UPI yang ada di Purwakarta. Sebelumnya Teh, maaf ya aku potong ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita mau tanya Teh, organisasi KSR itu apa sih Teh? Oke, jadi untuk organisasi KSR itu mungkin kalau teman-teman itu pas di SMA tahunya itu PMN. Nah ya, kalau untuk di jenjang perkuliahan itu kita ininya KSR. Jadi KSR itu Korps Sukarelawan PMI Unit UPI Kampus Purwakarta. Jadi KSR sendiri itu kayak dibimbing atau dinaungi juga sama PMI Purwakarta. Berarti kalau yang PMR itu yang dibilang-bilang PMR itu berarti sama dengan KSR itu? Cuma beda di jenjangnya aja.
Oke, Teh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Baiklah Teh, di sini saya ingin menanyakan, tadi kan sudah disebutkan organisasi apa saja. Jadi saya ingin menanyakan sudah berapa lama Teteh ikut organisasi tersebut? Mungkin kalau untuk himpunan mahasiswa sendiri, aku udah mengikuti 2 periode ya, karena aku bergabung sama hima itu di awal perkuliahan gitu ya, di semester 1, dan untuk KSR juga sama gitu ya. Sekarang itu sudah terbilangnya aku 2 periode, dan sama juga kayak hima aku bergabung sama KSR itu di awal perkuliahan. Nah, untuk PMM IMS itu sendiri itu organisasi eksternalnya, aku baru bergabung bersama mereka itu ketika aku di semester 3. Berarti baru mau menjalani 2 periode kalau tahun sekali. Oke, Teh, lanjut ya, Teh, ke pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya Teh, bagaimana cara Teteh itu manage waktu antara organisasi sama perkuliahan? Berat ya. Ya kan, organisasinya tapi banyak yang ditanya bagaimana sih cara Teteh agar waktunya tuh prioritas utama kita perkuliahan nggak kalender, tapi organisasi tetap dilanjutkan gitu. Gimana sih caranya mengajarkan waktunya dengan yang telah dilalui deh. Teteh sekarang semester 3 ya. Aku sebenarnya Nah, kan dari 5 semester, gimana sih dari 5 semester tersebut Teteh tadi kan udah mengikuti KSR semester 1, hima juga semester 1 gitu. Nah, sama perkuliahan. Jadi 3 itu gimana sih Teteh manajemen waktunya gitu agar prioritas tetap jalan dengan baik gitu. Sebenarnya kalau itu balik ke diri sendiri ya. Iya. Mungkin kalau dari aku gitu ya, pasti kalian tuh udah ada sih gitu sama yang namanya skala prioritas. Iya. Nah itu kalau dari aku sendiri itu aku juga suka bikin gitu ya, yang mana skala prioritas itu. Cuman mungkin teman-teman juga sering mendengar yang namanya SKS, sistem urut semalam. Iya. Nah, sebenarnya itu udah baik ya, cuman ya sejauh ini gitu ya, dari semester 1 ke semester 5 aku ya kadang menggunakan sistem itu gitu ya. Cuman kalau dari segi memanage waktunya, aku sendiri itu lebih mengutamakan perkuliahan, karena kan kita tuh sebelum ikut organisasi itu kita tuh status itu mahasiswa gitu ya, yang kewajibannya itu yaitu berkuliah dengan baik. Nah mungkin kalau untuk manajemennya itu aku suka melihat dulu sih, misalkan kalau dari kegiatan-kegiatan organisasi aku ada yang bentrok ya, terutama misalkan yang kemarin aja itu contohnya yang pas KSR mengadakan kegiatan negara, itu kan kegiatan itu dilaksanakan di weekday dari Senin, yang mana aku pun ada kelas yang emang harus diikuti. Nah di situ dari teman-teman organisasi yang lain juga bilang sama KSR di teman-teman, mereka juga mengatur jadwal gitu, jadi ada penjagaan buat jadwal-jadwalnya, kayak misalkan siapa aja nih yang kelas dan sebagainya. Nah mungkin nanti yang nggak ada kelas di jam segini mungkin jaga di jam segini, nanti yang udah kelas mungkin bisa bergantian sama teman-teman yang nantinya bakal kelas. Kalau itu sendiri sih sebenarnya balik lagi ke partner kita di organisasi gitu ya, saling backup, berbackupan gitu. Kalau misal kita lagi gak ada kelas, kita bisa backup teman-teman kita. Terus kalau misalnya kita ada kuliah, ada teman-teman kita yang memang bisa nge-backup, kita minta tolong kayak gitu. Jadi di organisasi itu kita saling belajar untuk saling membantu sih gitu, gotong royong. Kalau untuk manage itu balik lagi ke kitanya, antara apa dulu yang memang prioritas kita, dan kalau aku sendiri itu suka megang karena aku ada tanggung jawab, semaksimal mungkin tanggung jawab aku harus bisa aku laksanain, baik itu mau semaksimal mungkin atau memang nggak full gitu bisa aku laksanain gitu. Saling melengkapi aja dia. Nanti organisasi itu rupanya saling merangkul gitu ya Teh. Misalnya dari atasannya nih atau dari ketua tingkat itu keluar organisasinya gitu, ditanyain dulu siapa yang masuk kelas, rupanya nyusul gitu. Kalau udah habis kelas baru nyusul ke organisasi seperti itu. Soalnya kan kalau di organisasi kita nggak sendiri gitu ya, jadi
kalau misalkan kita ada perkuliahan dan sebagainya ya kita minta tolong aja, dan mungkin dari kita juga jangan apa ya, maksudnya jangan karena ada yang wake up jadi kita ya udah aku mah nggak ikut dan sebagainya, cuman ya kesadaran diri kita aja gitu, kita punya tanggung jawab, kita harus penuhi tanggung jawab itu. Dan lihat juga sih misalkan kalau eventnya kita itu memiliki apa ya amanah yang penting kayak ketua pelaksana atau sebagainya, yaitu biasanya kalau aku apa ya kayak harus melihat dulu nih kira-kira dari setiap job deskripsi itu udah aman atau enggak. Kalau misalkan udah aman baru kayak apa ya, kayak tenang gitu loh buat menitipin kegiatan ini ke misalkan wakil ketua atau dan sebagainya. Terima kasih. Dan sekarang mau lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin izin bertanya ya Teh, apa yang memotivasi Teteh untuk bergabung ke dalam organisasi yang Teteh ikuti? Ini aja kita maksudnya kita kasih spesifikin dulu bagian mana ya. Mungkin untuk bagian kenapa aku pengen ikut bergabung hima itu, mungkin cerita aja gitu ya, pas awal itu kan setelah waktu itu ada kegiatan makrab ya, itu tuh jadi kayak tugas terakhir buat angkatan aku gitu ya, angkatan 22. Jadi ada beberapa orang yang emang jadi apa ya kayak jadi panitia buat mengadain makrab ini. Nah di situ tuh mungkin karena aku masih culture shock gitu ya, yang kayak apa ya yang dari Sunda gitu, yang pikirannya Purwakarta tuh ya udah gitu kayak kulturnya sama, nggak beda jauh sama Sunda. Tapi pas ketika aku di Purwakarta gitu ya, pas aku menjalani kuliah di sini, banyak gitu ya culture shock yang emang aku dapat dari segi bahasa, terus dari emang pergaulan dan sebagainya itu berbeda gitu ya sama yang aku pas di Sunda. Jadi di situ tuh kadang yang awalnya aku suka berbaur, tiba-tiba pas ini aku jadi introvert itu, jadi bingung, tidak punya teman dan sebagainya. Nah pas kegiatan makrab ini banyak itu teman-teman yang ikut kepanitiaan, cuma dari aku sendiri ya karena aku masih mampu gitu ya, masih culture shock, jadi aku gak ikut kepanitiaan itu. Nah setelahnya itu baru aku rasain. Yang pertama pas aku bareng dia sama temen aku jalan, nah temen aku itu dia ikut kepanitiaan makrab. Jadi pas dia jalan dia mau ke kelas, dia tuh ada gitu kayak saling bersapa sama apa ya sama orang gitu kayak Mer gitu, Putih gitu mau ke kelas ya dia, sedangkan aku nggak tahu ya dia siapa, namanya siapa, dia dari mana. Jadi ketika mereka saling bersapa gitu, aku mah cuma kayak dia udah tahu siapa. Jadi di situ rasanya ya aku nggak punya temen ya, aku nggak kenal siapa, aku nggak punya relasi. Nah pas hima ini oprek, terus ada kakak aku juga yang bilang katanya ya udah kamu join hima aja biar temennya banyak dan sebagainya. Di situ mungkin pancingan dari dia gitu ya, jadi ya udah aku join hima aja. Dan alhamdulillahnya yang aku khawatirin gitu ya, sebagai salah satu alasan aku juga sekarang itu aku nggak ngerasa sendiri lagi gitu, malahan banyak teman-teman apa ya teman-teman yang aku kenal lewat hima ini. Kayak misalkan tadi aja kayak aku jalan kayak betul Hai Eli, gitu, Ayu, lagi ngapain dan sebagainya. Jadi aku tuh seneng gitu kalau ditegur atau misalkan di jalan ketemu orang yang aku kenal tuh, oh ternyata aku tuh di dunia ini gak sendirian gitu. Ternyata aku di kampus ini tuh punya teman gitu. Jadi ya, jadi jiwa ekstrovert aku tuh apa ya tersalurkan gitu ya. Iya, keluarkan gitu ya energi aku tuh kayak, hai halo gimana. Sedangkan kalau aku tuh misalkan mungkin yang namanya DM dan sebagainya itu malah aku bikin capek kalau aku diam aja, aku dia gak bertemu atau gak komunikasi gitu ya, gak ngobrol-ngobrol, itu malah membuat diri aku kayak aduh capek hari ini, padahal gak ada yang aku lakuin gitu. Makanya aku seneng gitu buat kayak banyak apa ya punya teman, terus kayak kenal sama orang baik, itu salah satu privilege aku buat join hima ini sih. Jadi yang dapat kita simpulkan Tete tuh masuk ke hima itu karena misalnya awalnya Tete extrovert nih, nah tiba-tiba nggak ada teman, merasa kayak canggung, ada sendiri karena nggak masuk organisasi. Terus punya teman yang punya organisasi juga, jadi berani ikut. Dan tujuannya mengembalikan lagi sifat yang dulu gitu ya Teh. Nah kayak tadi contohnya kayak ada Ayu kan angkatan 23 nih, Tete angkatan 22. Kalau nggak ada hima mungkin nggak kenal ya Teh. Kayak kita punya apa ya kayak ya hubungan gitu. Kita banyak
kembali lagi ke tadi human adalah keluarga kita lagi. Jadi pada Iya, betul. Nah, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Aku lompat pertanyaannya. Iya. Apa tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi selama berorganisasi, terus ada cara menghadapinya? tantangan sih banyak ya, cuman yang paling menurut aku berat banget gitu ya selama aku ikut suatu organisasi gitu ya atau UKM, aku itu dari diri sendiri sih kadang berantem sama apa ya, sama mood, bukan mood sih, lebih ke ada fasenya. Waktu itu aku ngalamin fase dimana aku tuh bener-bener kayak pengen full istirahat, kayak gak mau nih aku ngejalanin proker, gak mau aku kayak bikin proposal, kayak ngejalanin proker-proker ini. Jadi di fase itu bener-bener apa ya, pas ini sih pas liburan 3 bulan itu kan maksudnya kita tuh ngeliat teman-teman kita yang istirahat full 3 bulan gitu kan liburan. Tapi kalau untuk orang-orang yang ikut organisasi itu 3 bulan tuh pasti kepotong sama kegiatan-kegiatan organisasinya. Nah di fase pas bulan Juni itu baru banget aku ngalaminnya kayak apa ya, halangan aku selama aku ikut organisasi. Di situ aku merasa malas banget buat ikut apapun. Itu kayak mood aku, terus niat aku seketika kayak lupa, aku kayak menghilang, kayak teman-teman menghubungi dan sebagainya. Kadang aku balas cuman agak lama. Cuman itu alhamdulillah gitu ya bisa aku hadapinnya itu apa ya, karena mungkin kalau teman-teman itu biasanya ada yang bilang ikut event atau pertandingan itu capek, cuman bikin candu gitu. Iya. Jadi ketika aku di fase itu yang gak ngelakuin apapun gitu ya selama waktu itu 2 mingguan lah mau sebulan gitu. Kayak kita cuma tidur bangun kayak bosen nih, kayak sumpah gitu kan dan sebagainya. Terus gak tau tiba-tiba kenapa, tiba-tiba aku tuh kepikiran, aku masih punya tanggung jawab loh gitu. Kayak kepikiran kata-kata apa ya, waktu wawancara sih dari kating-kating aku yang waktu itu wawancara aku sebelum ikut organisasi gitu kan, kata mereka tuh kamu udah bikin keputusan buat ikut organisasi ini, jadi kamu harus selalu ingat dengan keputusan ini sama tanggung jawabnya. Di situ kayak iya, aku kan dulu apa ya, pilihan itu ya karena kesadaran aku, karena keinginan aku gitu. Makanya ya aku mau gak mau gitu ya, kayak secapek-capeknya aku, ya aku harus menyelesaikan tanggung jawab ini. Karena ya apa yang kamu pilih ya kamu harus selesaiin sama kamu sendiri kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang baik-baik aja gitu. Dan apa ya, mau di ujung periode gitu. Iya, soalnya udah sampai 2 periode gitu. Maksudnya kayak biasanya kalau 1 periode kalau udah berhenti, kalau masih lanjut 2 periode mah berarti bikin nyaman gitu ya kan organisasinya. Kalau untuk periode itu benar-benar apa ya, kerasa banget rintangan sama apa ya, bebannya sih, maksudnya penghalangnya itu lebih besar. Cuma kalau nanti gitu teman-teman lagi di fase aku gitu ya mungkin bisa gitu ya diingat tadi yang aku bilang gitu, harus diingat kalian punya tanggung jawab. Terus ya ingat lagi nih awal mula kalian ingin ikut organisasi ini tuh apa kayak gitu. Jadi kuat-kuatin aja gitu apa ya, tujuan sama diri kalian sendiri gitu. Kita coba pengen kita di sini minta maaf kalau kita ada kesalahan kata, mau sengaja benar maupun nggak sengaja. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.